Diperlihatkan Seng Ho yang sudah berada di kamar tahanan. Oi cu, seseorang tiba-tiba menendang Seon Ho. Kau punya bakat untuk merusak mood di sini. Kau ingin ditransfer ke ruangan lain, ha? Ucap pria tersebut. Si Sinting itu mulai lagi. Bukankah kita harus menghentikannya? Biarkan saja. Jika kita ikut campur, yang ada dia malah akan mengganggu kita selanjutnya. Ucap dua orang tahanan yang lain. Sialan, kau sama sekali tidak menyenangkan. Oi, biar aku bertanya satu hal padamu. Bagaimana rasanya saat kau membunuh ayahmu? Ucap pria berambut merah. Tentu saja, aku juga pernah membunuh beberapa orang sebelumnya. Tapi kasusmu ini agak sedikit berbeda. Jadi katakan padaku, bagaimana rasanya? Seru dan mendebarkan kan? Desak pria berambut merah. Tidak, jawab Seon Ho. Hah? Tiba-tiba muka rambut merah tersebut terkena pukulan. Bukan aku yang membunuhnya. Dasar bajingan Sinting. Ternyata Seon Ho yang berhasil memukul pria tersebut. Sudah berapa kali aku bilang kalau aku tidak membunuhnya? Ucap Seon Ho yang berlari ke arah pria tersebut. Hahaha, kau imut juga. Ucap pria berambut merah. Pria berambut merah berhasil menendang ke arah Seon Ho. Selain menendang, pria berambut merah juga memukul Seon Ho habis-habisan. Hahaha, aku rindu sensasi ini. Ucap pria berambut merah sambil menyekek ke arah Seon Ho. Hei, hentikan! Ucap tahanan lain. Mereka berdua pun berhasil dipisahkan. Sialan, lepaskan aku. Kau sudah bosan hidup, ha? Ucap pria berambut merah. Berdirilah 1334. Namun, Seon Ho pun langsung melepaskan dirinya dan menyerang kembali ke pria berambut merah. Sekarang, Seon Ho menggigit pundaknya. Ah, benda ini menggigitku. Ucap pria tersebut. Panggil petugas. Ucap tahanan lain. Petugas, petugas. Lepaskan aku, bajingan cabul. Bangsat, cepat panggil petugasnya. Ucap pria berambut merah. Petugas pun datang. Hentikan 1334. Hei, cepat lepaskan dia dariku. Ucap pria berambut merah. Karena Seon Ho tidak mau melepaskan gigitannya, akhirnya petugas memukul kepala Seon Ho. Seon Ho pun pingsan seketika. Kirim tahanan nomor 1334 ke ruangan hukuman. Ucap kepala penjara. Baik pak, ucap penjaga. Para bajingan itu membuat masalah lagi hari ini. Bereskan kekacauan ini, ada hal penting yang harus aku urus. Perintah kepala penjara. Baik pak. Diperlihatkan sebuah mobil yang baru masuk ke area penjara. Selamat datang, ucap penjaga. Turunlah seseorang. Pak Presdir, beliau menunggu Anda di dalam, ucap penjaga. Baunya sangat tidak enak di sini, ucap Presdir. Presdir tersebut bernama Kim Seong Don, bos geng Gemkang. Terima kasih sudah menyediakan waktu dan tempat untukku. Ini untukmu. Presdir pun memberikan tips ke penjaga. Anda tidak perlu memberikan ini padaku, Pak, ucap penjaga tersebut sambil menghitung uang di dalamnya. Haruskah aku menemuinya sekarang? Pikir Presdir. Diperlihatkan Presdir yang sedang bertemu dengan Pak Tua. Saya Kim Seong Don dari Gemkang. Memberikan salam kepada Anda, Pak Tua. Ada apa? Tanya Pak Tua. Presdir Ki Grop Gimusan telah meninggal, ucap Presdir. Benarkah? Tanya Pak Tua. Tolong izinkan kami mengambil alih Ki Group. Putra Presdir Ki Musan, Ki Taebom. Sebelum Presdir menyelesaikan ucapannya, Pak Tua pun memotong. Kim Seong Don. Terlihat, Presdir pun ketakutan. Kau pikir karena aku ada di sini, aku tidak tahu apapun soal dunia luar dan hanya menunggu ajal saja di sini? Ucap Pak Tua. Tidak pak, saya tidak berani berpikiran seperti itu. Saya hanya, ucap Presdir. Jangan mengganggu keseimbangan yang ada, ucap Pak Tua. Tapi pak, Presdir pun memotong. Terlihat Pak Tua pun sangat marah. Aku tidak akan mengatakannya dua kali. Apa kau mau melawan perintahku sekarang? Ucap Pak Tua. Presdir pun ketakutan. Saya mengerti, tolong maafkan saya, ucap Presdir sambil membungkukkan badannya. Pergilah,
Tidak perlu datang lagi untuk menemuiku seperti ini, karena aku selalu mengawasi dunia luar. Saya akan melakukannya sesuai perintah Anda, jawab Presdir. Diperlihatkan, Presdir pun sudah keluar dari penjara. Sudah selesai, Hyung Nim? Tanya anak buah. Patua sialan itu, ucap Presdir. Ada apa Hyung Nim? Tanya anak buah kembali. Diamlah dan cepat berangkat, perintah Presdir. Baik Hyung Nim, jawab anak buah. Dari dalam mobil, aku kira aku sudah akan menjemput ajalku tadi. Apa-apaan dengan energi yang dipancarkannya itu? Itu adalah energi yang sama yang pernah kurasakan saat pertama kali bertemu dengannya di dunia bawah. Sensasi dari energi tersebut masih teringat jelas di ingatanku. Dia sungguh orang yang menakutkan. Tapi Pak Tua, kau pasti akan menyesali ini suatu hari nanti, ucap Presdir. Diperlihatkan dari dalam area penjara, Pak Tua dan anak buahnya sedang berjalan-jalan. Muil, kita harus membuat perencanaan secara perlahan. Bawa bocah itu padaku, perintah Pak Tua. Baik Pak Tua, jawab Muil. Diperlihatkan Seon Ho yang sedang berbaring. Tiba-tiba dia mengingat wajah ayahnya dan wajah Seon Su. Dia pun bangun. Dari pintu terdengar Muil memanggil. Bangun. Siapa kau? Tanya Seon Ho. Ikuti aku, ajak Muil. Muil pun membawa Seon Ho ke ruangan rahasia di dalam penjara. Bagaimana bisa ada tempat seperti ini di penjara? Tanya Seon Ho. Kau di sini 1334, ucap Pak Tua. Maksudku, Lee Seon Ho. Seon Ho pun terkejut. Siapa kau? Tanya Seon Ho. Dia adalah Pak Tua, jadi jaga sikapmu, ucap Muil sambil memegang pundak Seon Ho. Hah, Pak Tua? Ucap Seon Ho. Hahaha. Tidak apa Muil, kalau begitu haruskah kita lakukan pengecekan dulu? Tanya Pak Tua. Pengecekan apa? Tanya Seon Ho. Tiba-tiba Muil pun memegang kepala dari Seon Ho dan menariknya. Apa-apaan ini? Oi, lepaskan! Ucap Seon Ho. Mari kita lihat, ucap Pak Tua. Apa yang kau lihat? Tanya Seon Ho. Tiba-tiba Pak Tua memegang pipi dari Seon Ho dan memandangi wajah Seon Ho. Seon Ho pun terkejut ketika melihat mata Pak Tua. Matamu bukanlah mata seorang pembunuh. Jadi bukan kau yang membunuh ayahmu, ucap Pak Tua. Di umur segini, kau bisa melihat seseorang seperti apa dari hanya melihat matanya. Aku membicarakan soal mata seorang pembunuh. Ada amarah yang terpendam di balik matamu, tapi kau tidak memiliki niat membunuh, ucap Pak Tua. Tentu saja, bukan aku yang membunuh ayahku, ucap Seon Ho sambil memukul ke arah lantai. Aku sungguh tidak membunuhnya. Aku terus mengatakan itu. Tapi tidak ada yang percaya padaku, ucap Seon Ho sambil menangis. Apa kau ingin balas dendam? Tanya Pak Tua. Balas dendam? Pikir Seon Ho. Tentu saja, aku ingin membunuh dan menghancurkan setiap anggota tubuh bajingan brengsek itu, ucap Seon Ho. Sungguh, kalau begitu aku bisa membantu untuk melakukan itu, ucap Pak Tua. Kau, bagaimana caranya? Tanya Seon Ho. Aku telah melakukan banyak hal di balik layar selama ini. Seiring dengan berubahnya dunia, ada banyak musuh yang mengincar kepalaku sehingga aku berakhir di tempat ini dan melanjutkan pekerjaanku dari sini. Jika kau menerima tawaranku untuk melakukan sesuatu hal yang penting, aku akan membantumu untuk balas dendam, ucap Pak Tua. Membantuku untuk balas dendam? Balas dendam? Tak peduli apapun harga yang harus kubayar. Aku pasti akan melakukannya, ucap Seon Ho yang telah sangat emosi. Apapun, Kalau begitu, bunuh seseorang, ucap Pak Tua. Diperlihatkan Seon Ho yang sedang berjalan. Dia bilang dia akan membantuku untuk balas dendam. Dan aku harus mendedikasikan seluruh hidupku untuknya. Selain itu, satu hal yang tak kumiliki saat ini untuk membunuh adalah niat membunuh.
Pisau tanpa niat membunuh adalah bukan apa-apa, pikir Seohon. Dari jauh, si pria merah pun melihat ke arah Seohon. Bajingan itu. Oi, bawa dia ke hadapanku. Akan kurontokkan semua giginya, ucap pria tersebut. Berpindah ke dalam ruangan. Hei brengsek, kurasa kau tidak hanya bisa membunuh ayahmu, tapi juga menggigit orang lain, ucap pria berambut merah sambil menghajar Seonho. Memangnya apa yang kulakukan sehingga kau menggigitku? Aku kan cuma tanya bagaimana rasanya saat kau membunuh ayahmu. Jadi, katakan padaku sekarang, bagaimana rasanya? Jika kau mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Cepat katakan, ucap pria tersebut. Aku dengar kau merencanakan pembunuhan ayahmu. Ketika ayahmu sekarat, apa sensasi yang kau rasakan? Dan saat ketika kau melihat ayahmu yang tengah kesakitan, ucap pria berambut merah. Seketika, muka pria berambut merah mirip seperti Seonsu. Kau menyukainya kan? Katakanlah padaku. Aku dapat mengerti dirimu. Sial, aku jadi ingin merasakan sensasi itu lagi. Oi, Cu, kau tuli, teriak pria berambut merah. Seketika, Seonho mengingat apa yang patua itu katakan. Kau ingin balas dendam? Bunuh seseorang. Seonho pun melihat tongkat di ujung ruangan. Tiba-tiba Seonho pun mendorong pria tersebut dan menjatuhkannya. Kau melakukannya lagi. Kita kan tengah berbicara, ucap pria tersebut. Namun, Seonho telah memegang tongkat tersebut dan mulai menusuk ke arah pria tersebut. Apa? Seonho pun berhasil menusuk pria tersebut. Mati, 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 ucap Seonho. Diperlihatkan kaki pria yang tertusuk itu masih bergoyang-goyang. Dia sungguh gila, ucap rekan pria tersebut. Dan kaki dari pria tersebut pun diam. Tiba-tiba Muil muncul. Berhenti, ucap Muil. Patua pun mendekati Seonho. Seonho pun berbalik badan dengan air mata di pipinya. Sekarang, apa aku sudah memenuhi syaratnya? Tanya Seonho. Dengan senyuman, pria tua itu pun menjawab. Ini hanya permulaan, ucap pria tua tersebut. Diperlihatkan dari ruangan lain, Seonho yang terdorong jauh. Aku akan melatihmu agar kau dapat menjalankan perintah patua. Tapi, kenapa kau tiba-tiba memukulku? Tanya Seonho. Karena ini adalah cara paling efektif untuk melatihmu. Diperlihatkan Muil yang menyiapkan pukulan ke arah Seonho. Tunggu! Teriak Seonho. Beberapa musim telah terlewati. Muil sedang memukul. Namun, pukulannya bisa ditahan. Diperlihatkan Seonho yang sedang berlatih kembali dengan Muil. Banyak bekas luka di badannya.